Harus segera sana terus ya, di manja ayah di Karayunan ayah di lembur ayah. Ya duka kan harus sanes gitu. Tapi pura-pura pakai gitu kan. Nah apa di tanah sakit harga sakitnya. Saya anjing belum badai eta teh 7 tahun. Jadi di KPN mah teh kebetulannya. Ketika benar ya siapa tuh KPN Majalengka? Kang Ibu alumni Boyo gitu ya. Anjingnya muda kene kok jadi ketua iya. Ketua KPN yang urus tanah belum kumahanya perasaan dia. Sedang kita beli itu Grim, nama produknya Grim. Dicetaknya itu secara maksimal tidak akan bertambah lagi, dicetak jumlahnya 1 miliar. Ada 1 miliar Grim, pakai gitu ya. Dicetak udah, gak akan bertambah lagi sampai kapan. Ini cryptocurrency seperti itu, dan bisa diketahui oleh semua orang. Stoknya ada berapa bisa diketahui semua orang. Barangnya seperti apa, ya seperti apa mah gak bisa dilihat gitu ya. Nah, utility-nya, nilai manfaatnya seperti apa bisa diketahui oleh semua orang gitu. Dicetak 1 miliar. Maka yang terjadi adalah di dunia kripto itu seperti ini gitu ya. Transaksional jual beli. Ada 1 miliar Grim. Kemudian ada orang yang tertarik ingin beli ya, ingin beli. Beberapa orang ini ditransaksikannya di seluruh dunia gitu ya, 1 miliar Grim itu. Secara keseluruhan misalkan di seluruh dunia terkumpul uang 1 miliar juga. Maka 1 miliar Grim dengan ada uang yang masuk yang pengen beli itu 1 miliar, harga Grim kira-kira berapa nilainya? 1 rupiah. Ya, 1 rupiah. Kemudian ada lagi yang tertarik, ya saya juga pengen gitu ya, pengen punya stok Grim tersebut gitu ya. Masuk lagi, jadi ada uang yang masuk di Grim itu transaksi 2 miliar. Kira-kira harga Grim jadi berapa? 2. Kenapa? Uang yang masuk 2 miliar, tetapi stoknya tetap 1 miliar. Begitu seterusnya. Lalu kemudian misalkan, kok saya sudah bosan ya pegang Grim ini? Kok saya sudah untung ya di Grim ini gitu ya. Saya beli waktu harga 1 perak. Ini sekarang naik di harga 2 perak. Ada yang mau beli juga nih. Ya udah nih, tak jual. Gitu. Dijual lah keluar misalkan gitu. Yang sebelumnya beli dalam harga 1 perak dijual di harga 2 perak. Untung apa rugi? Untung. Coba dibayangkan gitu ya. Dulu fanatik terhadap perbankan, tetapi yang namanya saat ini ada namanya makhluk gaib inflasi gitu ya. Makhluk gaib inflasi ini yang menyerang kepada ekonomi kita. Bahwa lama bakwan gitunya, bakwan gorengan itu zaman SD cukup 502 paling mahal gitunya. Ayo nama 2.500 tilu, mas naikkan harganya kayak gitu. Inflasi. Bahwa lama lamun mengkelang budak teh cukup ku 1.000 perak. Boro-boro 1.000 ayeuna mah jangka toilet ngisi moe geus 2.000 3.000 gitu. Geus hargaan Rp2. Maka kebutuhan ini makin kesini makin mendesak. Kalau kita tidak mempelajari bagaimana cara mencetak uang dalam tanda petik ya, bukan berarti seperti kita Bank Indonesia kemudian dalam bentuk kertas-kertasnya. Kalau seperti itu nanti kita ditangkap. Nah, kalau kita tidak mempelajari bagaimana cara gitu ya. Kalau bahasanya ada dana lindung nilai, ini sih sampai irawe itu orang Indonesia masalah ekonomi gitu. Maka dari itu kemudian kita gencar-gencarnya gitu ya. Gencar-gencarnya ini menyampaikan edukasi, pemahaman terkait dengan teknologi saat ini gitu ya. Jadi lamun orang sering ningali kiai gawe hanteu gitu nya. Punten ya Mang, san siapa kiai sanes sih. Maksudnya ningalinya aya nu ngagaduhan karomah misalkan. Teu gawe, teu jualan, teu boga usaha, tapi tamuna loba bae gitunya. Duitna loba bae gitunya. Tah, ayeuna semua orang tuh bisa gitu. Teu gawe gitunya. Teu boga usaha, tapi duitna loba bae gitu. Lain ngepet, lain ngetuyul lain gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, ada namanya trading saham, ada namanya trading crypto. Ini cicing-cicing wae keur bari ngisi acara, kemudian cicing wae di imah bari udun ngopi gitunya. Itu bisa menghasilkan uang. Datang sama. Kenapa kok bisa demikian? Ya sama seperti halnya kiai.
yang memiliki karomah. Kiai yang seperti itu, yang memiliki karomah, tentu saja beliau ikhlas ya, membimbing umat dalam masalah agama, membimbing umat ketika ada permasalahan, ikhlas menyampaikannya gitu. Begitu juga dengan teman-teman nanti, ketika teman-teman ikhlas menyampaikan ilmu yang dimiliki, kaitannya misalkan dengan kemajuan teknologi, maka apa yang disampaikan itu akan memiliki feedback ya. Feedbacknya ya, bahasa mudahnya itu ya. Ada timbal balik ya, ada timbal balik positif bagi kita. Maka bisa semuanya gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, kita pada saatnya nanti ketika mengabdi di NU itu tidak butuh lagi acara menggunakan proposal. Iuran masa ayana pengurus, dana ti dewekna, acara dewekna, panitia dewekna, peserta dewekna oke gitunya. Tidak usah pakai proposal lagi, itu bisa. Dan di rumah sudah aman gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, kita pelajari begini. Kaitannya dengan cryptocurrency, dengan sistem fiat atau sistem transaksional yang sekarang kita jalankan. Fiat itu sistem yang sekarang kita jalankan. Beli aqua dengan kertas ya. Itu kan nggak ada bedanya sebenarnya kertasnya uang rupiah ini gitu ya dengan kertas yang ada. Kalau dibakar kan sama-sama halus, gitu kan? Nggak punya nilai intrinsik gitu. Tetapi kenapa ini memiliki nilai jual? Karena dilindungi oleh undang-undang, ada nilai hukumnya, sehingga ini bermanfaat, memiliki nilai, gitu. Nah, itu sistem fiat. Dan ini uang kertas ini dicetaknya unlimited. Tahu bahasa unlimited ya? Tidak terbatas, terus-terusan dicetak, gitu ya. Terus-terusan dicetak. Kita tidak mengetahui berapa jumlah maksimal uang kertas yang beredar. Nggak bisa kita mengetahui ini. Terus-terusan dicetak, gitu. Nah, kalau seperti itu, maka pantas ya, namun di Indonesia, di setiap negara selalu ada yang disebut dengan namanya koruptor. Ya, selalu ada yang disebut namanya koruptor. Uang tiap hari dicetak, tidak terbatas, tidak diketahui, maka orang-orang yang memiliki kekuasaan itu bisa menyelipkan. Gitu. Ini bobroknya sistem fiat di situ, gitu ya. Kalau sistem fiat saja sekarang kita tidak hukumi haram, maksudnya kenapa tidak dihukumi haram? Ya karena mau pakai sistem mana lagi kita untuk bertransaksi sehari-hari, gitu. Seperti halnya misalnya kita berada di hutan, tidak ada lagi daging yang bisa kita makan kecuali daging babi, gitu ya. Ya itu kan boleh kita makan. Gitu. Sama seperti sekarang, tidak ada lagi sistem yang bisa kita gunakan untuk transaksional selain sistem fiat, walaupun bobrok sekali, walaupun terlihat sekali itu tidak ada pembatasnya, ya itu kita gunakan. Gitu ya. Apakah halal haram? Ini bahasanya aturan untuk makruh, gitu ya. Itu sudah diperbolehkan. Tetapi berbeda dengan sistem cryptocurrency, gitu ya. Halo. Nah, sistem cryptocurrency ini koin atau token, kita sebut saja ya biar mudah, itu produk. Ini kalau di cryptocurrency produknya itu bisa diketahui oleh semua orang. Ya. Produknya dicetak dengan terbatas, gitu. Kemudian produk tersebut disebarkan ke masyarakat dengan memiliki utility. Utility itu nilai manfaat. Jadi yang dibelinya itu bukan hanya sekedar wujud, gitu ya. Memang kan kalau dalam dunia teknologi tidak terlihat. Orang teh naon meuli naon sih para rugu ketakan kok gitunya. Tapi yang kita beli itu kan nilai utility-nya, nilai manfaatnya. Seperti halnya saat ini kita menggunakan handphone, gitu ya. Kita beli kuota kan kuota tekan kok, gitu. Kita beli pulsa kan pulsa nggak kelihatan, gitu ya. Hanya beli pulsa misalkan 5.000 masuklah pulsa kita 5.000. Sah nggak transaksinya? Sah dan halal, gitu. Karena yang kita beli kan nilai manfaatnya, asas manfaatnya. Kripto juga begitu. Ini nilai manfaatnya yang kita perjualbelikan, gitu. Dan ini juga yang kita transaksikan bisa diketahui oleh semua orang, berbeda dengan sistem fiat tadi.
Sistem fiat itu saya transfer ke Parosit itu yang bisa mengetahui saya Parosit sama perbankan. Teman-teman semuanya yang ada di sini nggak akan tahu saya transfer berapa ke Parosit. Di cryptocurrency saya transfer ke Parosit itu saya Parosit semuanya bisa mengetahui. Gitu. Sebenarnya transfer sabaraha, beli sabaraha itu bisa mengetahui. Gitu. Maka kalau misalnya kita kemudian menjustifikasi cryptocurrency itu adalah sebuah keharaman, sesuatu yang haram, maka saya jamin umat Islam tidak akan maju. Pasti tertinggal lagi. Seperti halnya tahun 80-an gitu ya. Ulama Mesir mengharamkan perbankan. Gitu, tahun 80-an. Perbankan itu haram. Tetapi selang 4 tahun ke depan, tidak butuh lama, kemudian menghalalkan perbankan. Gitu. Ya, kita nggak usah membayangkan dan apa yang terjadi gitu ya. Namun haram harus dikeluarkan. Namun halal ya bisa diambil manfaatnya, gitu kan? Tetapi harus tuntas mengkajinya. Tong pasal masail balik-balik ngomong ngariung dahar mau kuf hukumnya gitu ya. Ditangguhkan nanti lagi. Ya sampai kapan, gitu kan? Kalau seperti itu terus, maka akan ketinggalan, gitu. Ya, akan ketinggalan. Kita ambil contoh begini. Tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan perbankan oleh Mama Rosid gitu ya. Dan kita juga saya kira kalau masalah perbankan sudah tidak lagi debatable bahwasanya bank itu haram gitu ya. Karena arahnya kalau dulu bisa jadi 50-50, 50%. Kadang kita masih ada yang fanatik terhadap bank. Kalau sekarang saya yakin semuanya sudah menggunakan produk-produk bank. Bahkan saya punya contoh di keluarga sendiri saya bilang, ya nggak jauh. Mereka memang secara ideologis berbeda dengan kita orang NU. Mereka ideologisnya ya seperti minhum lah kalau bahasa Indonesia, menganggap bahwasanya perbankan itu haram. Tapi faktanya bagaimana? 1 tahun 2 tahun memang bisa anti terhadap perbankan. Eta geus nincak 5 tahun rumah tangga mulai boga budak, pangabutuh mulai ngagedean gitu ya. Teu bisa nginjem deui ka tetangga, teu bisa nginjem deui ka duduluran. Tidak ada toleransi. Perhatikan setiap petunjuk yang disampaikan. Ya, perhatikan setiap petunjuk yang disampaikan. Bahkan, punten ya, saya mengambil dalil Nabi yang memerintahkan kita untuk mencari ilmu sampai kepada yang lahat gitu ya. Jadi punten, kemarin ketika saya di Purwakarta, banyak kiai, banyak tokoh agama yang memiliki pesantren juga gitu ya. Itu saya tegas sekali gitu ya. Nah, ada umurnya yang cukup sudah tua juga gitu. Saya sampaikan, ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi tong ngerasa ayana saya teh geus hafal alfiyah lah, geus hatam lah masalah fikih lah, gitulah. Geus teu kudu diajar deh. Salah saya tadi gitu kan. Ini bagian ilmu pengetahuan yang harus dipelajari juga gitu ya. Nah, saya sampaikan begitu, pas saya mesti keotakan gitu ya. Cuk saha geus teu kaotakan. Lamun aya bahasa geus teu kaotakan, Nabi nitah neangan ilmu teh lain sampai paeh saya teh gitu. Tapi sampai kapitun gitu. Lamun geus teu kaotakan mah, tapi perintah Nabinya kan sampai mati. Berarti Bapak masih sanggup gitu saya. Itu saya sampaikan ke Haji tadi gitu. Di Purwakarta, Kang Rijal, saya harus teu kaotakan. Tapi saya udah hayang untung aja nitip bayar duitnya di Kandijan. Saya langsung jawab, gak mau kata saya. Adik tadi juga harus belajar cuci, tapi harus dikatakan kudu diajar seperti gitu ya. Jadi paksa kata saya ini. Makanya tegas, ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Siapapun orangnya, maka kalau misalnya kita memandang ini sebuah ilmu pengetahuan, akan timbul motivasi untuk belajar. Karena belajar ya paling depos orang barulah diajar alif batasa. Apakah langsung bisa? Kita kan nggak bisa juga. Itu yang capek. Ayeuna apal, dia teh huruf A, isukan kode. Sama. Kita belajar teknologi juga sama. Ayeuna diajaran, dia teh kieu, oh siap apa gitunya. Datang ke imah saja berhampura gitunya. Teh kode gitu. Hanya gede gitu. Tetapi ketika ini dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan, maka motivasi belajar kita akan timbul. Kalau motivasi belajar kita timbul, maka kita pasti akan mau bersusah payah. Gitu.
Mal mungkin kita lah taruh ilman watak kata abde, nggak saya di sekolah istri yang menang untung nabelang ngorang-ngorang nggak ada. Pokoknya semua anak saya mah gitu ya, rek kiai, rek ustad, rek ajengan, rek santri, rek baragajul, rek preman, sahabat gitu ya. Pokoknya ini sebuah ilmu pengetahuan saya sampaikan secara gratis dan ini nanti akan memiliki nilai manfaat yang bisa dirasakan oleh diri pribadi bahkan bisa diturunkan diwariskan. Bahkan siapkan catatan mau buku juga tuh buku. Bolehlah dicatat di buku catatan HP, tapi nanti harus dihapus ya, dipindahkan ke buku catatan fisik gitu ya. Sebelum buat akun silakan catat email, catat nomor HP dan catat password ya di rekening. Itu ditulis di buku tulisannya sing halus, najan tulisannya kos cakar bebek gitu nya kerkieu mah kudu dihias. Tujuannya apa? Supaya ketika punten kita meninggal itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Bisa dibuka akunnya oleh anak cucu kita gitu. Ya kalau misalnya kita sembarangan nulisnya, anak cucu kita nggak bisa baca, ya sudah wassalam gitu. Aset kita nggak bisa dibuka gitu. Jadi sekali lagi sebelum buat akun silakan tulis dengan tulisan yang jelas, dengan buku yang khusus ya, dengan buku yang khusus. Dari bank ditransferkan ke rekening, dari rekeningku kemudian ditransferkan ke dari Solpare nanti kita akan membeli aset yang namanya tadi green gitu. Yang namanya tadi green, gak usah tengok kanan kiri dan lain sebagainya, pokoknya beli yang namanya green. Pak insya Allah, kenapa saya berani menyampaikan begini? Insya Allah ini umurnya baru 27 hari gitu. Harganya sekarang masih 1 perak gitu. Berdasarkan pengalaman yang sudah gak butuh waktu lama, kurang lebih ya paling lama 5 tahun lah gitu ya. Paling cepat gitu ya, kalau saya pandang gitu paling cepat kisaran 2 bulan aja bisa menyentuh di harga 10 perak. Artinya dalam 2 bulan bisa jadi keuntungan kita sudah naik 10 kali lipat. Nanti teknisnya ketika sudah untung 10 kali lipat, keluarkan modal kita dulu. Keluarkan modal yang keuntungan. Tarik 2 juta, kalau investasinya 1 juta kan sudah jadi 10 juta. Tarik 2 juta, modal kita sama sudah untuk 10 juta. Sisa 8 juta biarkan, naik turun biarkan itu. Jangan dijual semua ya. Kenapa? Karena ini berpotensi satu green bisa jadi nanti di harga 1.000 rupiah dalam jangka waktu ya kurang lebih 2-5 tahun. Kalau di harga 1.000 rupiah saja itu duit 100.000 jadi 100 juta gitu ya. Kalau 1 juta dalam jangka waktu 2-5 tahun itu jadi 1 miliar. Lamun ayeuna duit 100.000 misalnya ayeuna gitu nya dibelikeun ka baso jangan jajanan 10 orang eta jadi tai gitu ya. Gitu ya, sampai seberapa tahun oke gitu. Tapi kalau kita gunakan dengan profesional gitu ya, tidak usah panjang-panjang makanya gitu ya, sesuai kemampuan aja. Masukkan saja ke green gitu, kemudian diamkan, ya bahasanya diamkan. Karena investasi itu jangka panjang, entong langsung berharap ayeuna investasi isukan langsung jadi 100 juta. Ngepet wae gitu mah gitu ya. Kira tuyul gitu mah. Jadi jangka waktunya perkiraan kita adalah paling lama kurang lebih di 5 tahun. Gitu ya. Pokoknya nanti bisa di teman-teman lihat pergerakan harganya, gitu ya. Pergerakan harganya naik turun. Yang jelas posisi saat ini ketika kita beli adalah harga masih murah. Intinya begitu. Gak usah dilihat kemudian baru beli sekarang, aduh sudah turun besok. Gak usah dilihat, gak usah panik. Ini baru permulaan, umurnya baru beberapa hari. Gitu ya, kemungkinan nanti akan ada. Begitu. Jadi kurang lebih yang perlu saya sampaikan adalah di dunia digital ini zero tolerance, harus semuanya dalam bentuk catatan fisik, tidak boleh dipotong, tidak boleh di screenshot. Panduan-panduan lengkapnya secara detail nanti akan dipandu oleh Cik Wiwit, Pak Yayat, Pak Roni, Pak Sepa, Entis gitu ya, akan dipandu nanti. Teman-teman anak muda ini harus lebih dahulu memahami